Teman-teman semua, dimanapun kalian berada, sebelum menyusun paragraf, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenai bagian-bagian dari paragraf yang akan kita susun. Sebuah paragraf terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, paragraf itu harus memiliki topic sentence atau kita mengenalnya dengan ide pokok, gagasan utama atau pokok pikiran. Kemudian supporting sentences atau kalimat-kalimat penjelas yang merincikan atau menjelaskan ide pokok. Dan bahkan terkadang sebuah paragraf juga memiliki concluding sentence atau kalimat yang menyimpulkan yang maknanya mengulangi ide pokok. Atau bisa dikatakan pernyataan yang diberikan mendekati pernyataan ide pokok. Tetapi apakah ide pokok selalu berada pada awal paragraf? Jawabannya adalah tidak. Mari kita lihat contoh ide pokok di awal paragraf. Berikut adalah paragraf yang ditulis oleh Khairil Anwar mengenai efek temperatur pipa kapiler terhadap kinerja mesin. Seperti kita lihat bahwa ide pokok dalam paragraf ini terdapat di awal paragraf. Kalimat yang mengawali paragraf adalah pipa kapiler memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Coba perhatikan kalimat setelahnya yang isinya menjelaskan keuntungan yang dimaksud di awal. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya masih berupa penjelasan yang mencakup keuntungan dan kerugian apa saja yang ada pada pipa kapiler. Bahkan hingga kalimat terakhir dalam paragraf ini ditulis pipa kapiler ini. Ya, ada kata ganti ini yang masih merujuk pada kalimat awal atau sebelumnya, yaitu menjelaskan kerugian pipa kapiler. Jadi tidak ada ide baru dalam paragraf ini kecuali pada awalnya. Maka dikatakan bahwa paragraf ini memiliki ide pokok di bagian awal. Baik, kemudian selanjutnya ide pokok juga bisa berada di bagian tengah. Berikut contohnya. Tulisan ini adalah terjemahan dari tulisan Lu Chang pada American Journal of Infection Control. Tulisan ini dalam konteks membahas sosial media dan mewabahnya penyakit menular dalam sebuah kajian literatur. Seperti kita lihat, awal paragraf ini belumlah menjadi ide pokok paragraf tersebut. Dari mana kita mengetahuinya? Karena terdapat perbedaan pemikiran antara kalimat di awal dan akhir paragraf. Ditulis bahwa abad ke-21 adalah sejarah kebangkitan media sosial dan teknologi komputer. Tetapi kalimat-kalimat setelahnya, apakah hanya membahas mengenai pernyataan tersebut? Ternyata tidak. Penulis memperkenalkan fenomena penggunaan medsos yang populer, kemudian menghubungkannya dengan masalah promosi kesehatan sebagaimana terlihat pada kalimat yang bermarka kuning. Kemudian kalimat-kalimat akhir paragraf justru lebih menjelaskan bukti-bukti penggunaan medsos untuk promosi kesehatan. Di sini jelas bahwa penulis membawakan fenomena umum terlebih dahulu terkait medsos, kemudian mengerucut pada masalah kesehatan. Oleh karena itu, ide pokok dalam paragraf ini dikatakan berada di tengah paragraf. Hal ini sangat mungkin dan banyak jurnal atau karya ilmiah juga memiliki ide pokok di tengah paragraf. Walaupun ini agak jarang ya. Adapun contoh ide pokok yang berada di akhir paragraf adalah sebagai berikut. Ini adalah tulisan dari Yusuf Wibisono dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Konteks yang dibicarakan dalam tulisan ini adalah mengenai pertumbuhan ekonomi regional antar provinsi. Penulis menyampaikan di awal paragraf bahwa dilihat dari sudut pandang kawasan, semua provinsi baik kawasan barat maupun timur dapat tumbuh dengan kecepatan relatif sama. Akan tetapi, kalimat selanjutnya tidak memperkuat kalimat ini, namun memberi informasi baru mengenai beberapa kawasan timur Indonesia atau yang disingkat KTI yang memiliki pertumbuhan di atas rata-rata KBI atau kawasan barat Indonesia.
Kalimat selanjutnya juga merupakan informasi yang baru terkait KBI. Inti atau ide pokok dalam paragraf tersebut adalah simpulan, meskipun ada yang tinggi, ada yang rendah, bahwa secara keseluruhan KBI masih tumbuh lebih cepat dari KTI, sehingga jelas bahwa ide pokok paragraf tersebut berada pada akhir paragraf. Jadi, ide pokok yang sudah kita bahas tadi bisa berada di bagian awal, bagian tengah, atau bagian akhir paragraf. Perlu teman-teman ketahui bahwa cara menyusun ide pokok secara umum harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, ide pokok tersebut memiliki ruang lingkup yang tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak boleh terlalu luas, ya. Dan kita harus menghindari juga kata ganti orang, yang penggunaan kata ganti orang seperti saya, dia, kami, kita, Anda, dan sebagainya. Dan untuk menggantinya kita menggunakan kalimat pasif, ya, untuk menghindari penggunaan kata ganti orang. Dan tidak menggunakan kalimat yang terlalu kompleks, misalnya kalimat majemuk bertingkat yang terlalu panjang atau berlebihan, ya. Untuk lebih jelasnya, coba kita analisa beberapa kalimat ide pokok berikut. Manakah dari kalimat-kalimat tersebut yang merupakan ide pokok yang baik atau yang tepat? Kalian bisa mempause video ini sesaat untuk lebih memahami kalimatnya, dan kita akan membahas satu persatu. Kalimat yang pertama, Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Yang kedua, belajar adalah sesuatu yang sangat sulit. Kemudian, mengapa nilai-nilai tradisi budaya semakin lama semakin menghilang? Kemudian, saya ingin menulis tentang hubungan minat baca dan kemampuan menulis mahasiswa. Dan ide pokok yang terakhir, kasus virus corona atau COVID-19 di Jawa Tengah kini menjadi perhatian yang serius. Baik, kita bahas satu persatu ya. Untuk ide pokok yang pertama, ini terlalu sempit. Karena tidak ada ruang untuk membuat kalimat penjelasnya. Ada apa dengan batas Indonesia dan Malaysia, ya? Kalau mungkin kita mengkajinya dari aspek bahasa, kita bisa mengkoreksi dengan mengatakan kemiripan bahasa Indonesia dan Malaysia sangat dipengaruhi oleh letak kedua negara tersebut. Nah, ini lebih memungkinkan bagi kalimat-kalimat penjelasnya, ya, untuk lebih dikembangkan. Kemudian kalimat yang kedua, belajar adalah sesuatu yang sangat sulit. Ini terlalu luas karena konsep belajar ini terlalu luas untuk digambarkan, akan terlalu banyak kalimat-kalimat penjelas dan menjadi tidak fokus, ya. Mungkin bisa kita koreksi dengan mengatakan belajar bahasa asing secara bersamaan adalah sesuatu yang sangat menantang. Jadi ini memiliki batasan tertentu terkait bahasa asing yang dilakukan secara bersamaan. Ini lebih fokus, ya. Kemudian untuk kalimat yang selanjutnya, mengapa nilai-nilai budaya lokal semakin memudar atau menghilang, ya, tadi. Ini kalimat ini kurang lengkap karena kita menghindari juga adanya bentuk pertanyaan. Ada baiknya kita koreksi dengan menyatakan ada 4 hal yang menyebabkan nilai-nilai budaya lokal memudar di era modern ini, misalkan. Jadi kita beri batasan agar kalimat-kalimat penjelasnya lebih bisa dikembangkan, ya. Kemudian kalimat yang selanjutnya, saya ingin menulis tentang hubungan minat baca dan kemampuan menulis mahasiswa. Seperti yang telah kita bahas di awal tadi, bahwa kita harus menghindari penggunaan kata ganti orang dan kita tidak boleh memberitahu secara langsung kepada audiens apa yang akan kita tulis, ya. Jadi kurang seru, ya. Nah, ini bisa kita koreksi dengan menyatakan minat baca dan kemampuan menulis mahasiswa memiliki hubungan yang cukup signifikan. Jadi lebih berupa statementnya. Dan yang terakhir, kasus virus corona COVID-19 di Jawa Tengah kini menjadi perhatian yang serius. Ini sudah merupakan ide pokok yang tepat dan baik, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah kita bahas tadi, ya, di awal. Baiklah, sampailah kita pada inti dari pembahasan kita, yaitu bagaimana langkah-langkah menyusun paragraf.
Yang pasti, yang kita harus tahu dan kita harus benar-benar memiliki minat terhadap bidang ilmu yang kita tekuni saat ini ya. Dan yang lebih penting lagi, kita memastikan minat yang lebih besar terhadap keilmuan khusus ya yang kita miliki. Hal ini berkaitan dengan mata kuliah dalam jurusan kita. Seperti contohnya kita berkuliah di jurusan teknik mesin, kemudian secara khusus kita belajar ilmu termodinamika, ilmu bahan, pengelasan dan sebagainya, maka pilihlah satu nama mata kuliah yang sangat kita minati dan kita kuasai dibandingkan dengan mata kuliah yang lain. Setelah kita memastikan dua hal tersebut, kita harus mencari banyak referensi yang mendukung berkaitan dengan bidang yang kita pilih. Dan referensi ini harus banyak. Proses mengumpulkan referensi ini bisa dengan cara kita membaca banyak buku-buku pegangan, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi kakak kelas, surat kabar, artikel ilmiah, dan sebagainya. Jadi sebelum kita menentukan judul, sebelum kita membuat statement atau pernyataan, saran saya adalah lebih banyak membaca ya. Jadi baca banyak sekali referensi. Kemudian kita cari fenomena atau kecenderungan dari referensi itu untuk membuat statement atau pernyataan. Kalau kita sudah menemukannya, mulailah kita berpikir logis dalam menyusun tulisan kita. Mulailah merangkai kalimat penjelas satu demi satu dengan dibantu referensi yang sudah kita dapat. Setelah menyelesaikan satu paragraf, ada baiknya kita simak dan baca ulang untuk mengecek kesalahan penulisan atau memparafrase kutipan supaya tidak mirip dengan sumber aslinya dan menghindari plagiarisme. Secara rincinya, saya akan coba demonstrasikan sebagai berikut. Sebagai contoh, bidang ilmu saya adalah linguistik terapan dan saya berminat terhadap mata kuliah pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa memiliki banyak sekali metode ya. Dalam hal ini saya tertarik untuk lebih memfokuskan pembahasan saya terhadap pembelajaran bahasa berbasis inquiry. Oleh karena itu saya mencari banyak referensi tentang pembelajaran inquiry dengan membaca jurnal, artikel, atau buku. Dan yang paling penting, sambil membaca referensi, kita harus membuat literature review table. Nah, apa itu literature review table? Ini adalah semacam tabel tinjauan pustaka atau rujukan ya, atau tabel referensi. Jadi ketika kita membaca buku, jurnal, artikel, atau apapun yang berhubungan dengan minat yang akan kita teliti atau sesuatu yang kita memang memiliki passion di dalamnya, maka kita harus menulis ya, mengcopy paste dulu, walaupun ini masih kasar ya, hanya untuk dokumentasi kita sendiri, dan ini akan mempermudah kerja kita selanjutnya. Kita tulis pernyataan tersebut yang akan kita copy, kemudian kita juga menulis dari mana kita mengambil pernyataan tersebut, atau kita menuliskan referensinya. Kalau teman-teman lihat ini yang berwarna merah ini adalah keyword ya, dimana ada inti dari pernyataan yang saya kutip, dan biasanya ini saya cari yang mirip-mirip ya, supaya kita melihat hubungannya. Misalnya ini ada autonomous, kemudian learning autonomy ya, jadi masih mirip-mirip, ini membahas tentang autonomy learning ya. Kemudian ada responsibility, kemudian ada behaviors ya, confidence dan macam-macamnya, ini membahas perilaku pembelajar. Kemudian ada inquiry learning ya, ini adalah mendefinisikan inquiry learning secara umum. Dan masih banyak lagi beberapa referensi, ini hanya contoh saja ya. Oke, baik. Cara untuk menulis di literature review table itu adalah sebagai berikut. Misalkan ini jurnal yang kita miliki ya. Kemudian kita ingin mengutip hasil dari penelitian yang dilakukan penulis. Mungkin kita belum membaca hingga akhir, tapi kita melihat secara umum di bagian abstrak mungkin ya. Kita hanya ingin memfokuskan penemuannya apa untuk membuat perbandingan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada untuk mencari research gap misalkan.
Ya, maka kita hanya copy paste saja pernyataannya. Ini masih kasar ya teman-teman, nanti perlu diedit, perlu diparafrase, dan perlu dilampas lagi supaya tidak mirip. Saran saya copy paste dulu di notepad agar hurufnya ini menjadi lebih teratur, ya. Baru kita pindah di tabel kita seperti ini ya. Jadi hurufnya rapi. Kemudian kita juga harus lihat ini halaman berapa. Di halaman berapa pernyataan ini kita temui. Jadi kita harus mengecek halamannya dan jangan lupa untuk kita tulis di samping pernyataan yang kita copy paste tadi. Ya, kita harus menulisnya. Nah, sekarang mengutip referensinya, caranya adalah kita copy paste judulnya, judul artikel tersebut. Kemudian kita buka Google Scholar dan kita copy paste di situ. Kita search di Google Scholar. Nah, nanti akan ketemu artikelnya. Silahkan teman-teman cari bagian sites, itu tanda petik 2 itu ya yang besar. Itu klik saja. Kemudian ada pilihan format kutipan MLA atau APA atau Chicago, Vancouver atau ya. MLA itu Modern Language Association untuk universitas atau tentang keilmuan humaniora. APA American Psychological Association untuk menulis tentang bisnis, sosiologi atau sains. Ini hanya model kutipan saja. Bisa jadi di institusi kalian, di universitas kalian memiliki selingkung tersendiri. Sedangkan Chicago, Harvard, Vancouver ini juga model gaya kutipan, gaya menulis kutipan yang sering dipakai di banyak universitas di luar negeri. Misalkan universitas kita memberikan selingkung menulis dengan model kutipan APA, kita hanya tinggal copy saja, copy paste, dipindah di notepad dulu ya. Kemudian baru kita pindah di tabel kita. Sekali lagi ya teman-teman, ini bisa kita edit nanti tergantung selingkung dari universitas kita apa. Kita bisa lihat di buku panduan penulisan skripsi yang ada. Ini hanya untuk sementara saja, untuk memudahkan kerja kita ya. Kita copy paste di tabel kita. Jadi kita sekarang memiliki data mengenai pernyataan dan dari mana sumber pernyataan ini kita dapat. Ya, baik. Jangan lupa juga untuk beberapa universitas biasanya juga meminta ada selingkung penulisan artikel ilmiah yang didapat dari sumber online. Kita perlu mencantumkan tanggal berapa kita mengunduhnya dan dari mana kita mendapatkan artikel itu. Maksudnya dari situs apa kita mendapatkannya. Dan itu juga perlu kita tulis di dalam tabel kita. Semisal kita mendownloadnya tanggal 14 Juli 2020 dari situs Science Direct, maka kita tulis juga ya, sepertinya Science Direct ini awalnya huruf besar ya, Science Direct, D-nya juga besar ya, bisa kita cek lagi ya. Ini hanya contoh saja. Kita harus menulis ini juga kalau memang itu kita unduh atau kita download dari sumber online. Kemudian kita akan sedikit beralih ke bagian selanjutnya. Saya akan sedikit memberikan tutorial mengenai bagaimana menyusun paragraf. Ya. Setelah ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menyusun paragraf. Ya, dengan memperhatikan sedikit proses-prosesnya ya. Yang perlu kalian siapkan adalah draft pendahuluan. Teman-teman sekalian, kita bisa membuat judul dari hasil penelusuran pustaka tadi pada tabel tinjauan pustaka yang telah kita susun ya.
Dan dari keseluruhan informasi yang kita catat dan kita baca dari bahan-bahan referensi, usahakan untuk tetap fokus dalam memahami informasi, tetap mencari benang merahnya, atau bisa jadi kita memiliki asumsi awal sebagai calon peneliti, akan tetapi usahakan untuk mencari referensi yang mendukung asumsi kita. Jadi dalam draft pendahuluan ini, misalkan saya mulai menemukan ke arah mana penelitian yang akan saya lakukan, maka saya akan menulis seperti ini: memahami grammar dalam bahasa Inggris dengan strategi pembelajaran berbasis inquiry terbimbing pada siswa ... Memang ini siswanya ini saya sengaja kosongkan karena ini berkaitan dengan sasaran penelitian, dan untuk menentukan objek penelitiannya ini membutuhkan proses, dan karena ini masih berupa draft maka saya kosongkan terlebih dahulu. Kemudian kita mulai menyusun bab 1 pendahuluan dan sediakan pula tempat untuk daftar pustaka secara langsung ya. Ini adalah contoh paragraf yang sudah saya susun. Bagian yang saya highlight merah ini adalah ide pokoknya. Sebagaimana kita bahas tadi, kaidah-kaidahnya ya, bahwa ide pokok berupa pernyataan atau statement yang tidak boleh terlalu luas atau sempit dan tidak boleh menggunakan kata ganti orang. Berdasarkan referensi yang telah saya peroleh, ternyata tidak banyak penelitian tentang konsep pembelajaran inquiry dalam pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, dalam ide pokok saya tulis sebagai berikut: menggunakan strategi pembelajaran bahasa berbasis inquiry terbimbing dalam pembelajaran grammar menjadi tantangan tersendiri. Mengapa menjadi tantangan tersendiri? Karena sebelumnya konsep pembelajaran berbasis inquiry lebih populer dalam pembelajaran sains dan biologi. Ini yang mengatakan adalah Cleverly, sesuai dengan referensi yang telah saya dapat sebelumnya. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel tinjauan pustaka yang telah kita buat tadi, maka kita copy paste referensinya langsung menuju ke daftar pustaka di bagian bawah, agar kita tidak lupa, dan ini untuk mempermudah kerja kita. Jangan lupa kita tulis tahun dan juga halaman di mana kita temukan pernyataan tersebut. Kemudian mengapa dan bagaimana? Ya, saya mencoba menjelaskan aspek bagaimana pembelajaran inquiry ini terjadi dalam kelas sains dan biologi. Ternyata pembelajaran ini melibatkan aspek kognitif, ya, meliputi keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan ini dikatakan oleh Rizal. Nah, kemudian kita melihat tabel referensi kita copy paste referensinya, sumber referensinya, untuk langsung kita letakkan di bagian daftar pustaka tadi di bagian bawah ya. Nah, seperti itu langsung kita urutkan ya, dari huruf C kemudian kita urutkan huruf R ya. Secara manual ya. Ini kita belajar secara manual dulu. Kemudian saya juga masih menjelaskan kalimat selanjutnya. Jadi bagaimana sih terjadinya konsep pembelajaran inquiry itu dalam kelas sains dan biologi tadi. Jadi di dalam pembelajaran itu terdapat proses bertanya, mencari tahu jawaban, menganalisa, observasi, dan sebagainya. Yang itu saya ambil dari pernyataannya Junia Stuti misalkan ya. Di halaman sekian 8182. Langsung saya tulis di bagian bawah di daftar pustaka, di copy paste Junia Stuti di situ. Kita urutkan juga ya sesuai urutannya. Kemudian saya ingin mengkoneksikan ya antara kalimat yang sudah saya tulis ini dengan permasalahan yang saya angkat pada ide pokok, yaitu bahwa setelah melihat konsep pembelajaran inquiry demikian, apakah mungkin kita menerapkannya di pembelajaran bahasa? Ya, saya sampaikan dalam tulisan bahwa di dalam pembelajaran grammar, aspek kognitif juga bisa berpotensi untuk diaktifasi. Jadi saya tulis demikian, tetapi memerlukan perhatian yang khusus atau serius karena prosesnya tidak mudah. Maka saya tulis concluding sentence sebagaimana yang di highlight warna biru. Proses penerapannya menjadi tantangan tersendiri ya.
proses pembelajarannya menjadi perhatian yang serius. Ya, ini seperti mengulangi ide pokok seperti yang di awal tadi. Jadi ini adalah concluding sentence yang maknanya mirip seperti ide pokok. Baiklah teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengaplikasinya dan semoga bermanfaat untuk menemani kalian atau memberikan ide bagi kalian dalam menyusun paragraf pendahuluan. Sukses selalu buat kalian. Jangan lupa untuk memberikan komen dan subscribe di channel ini ya. Wassalamualaikum.